Halo, assalamualaikum teman-teman semua. Selamat datang di video edukasi bersama Vista Virgina. Nah, kali ini kita akan membahas tentang penetapan media pembelajaran terpadu. Mungkin teman-teman semua atau ibu bapak guru sudah tidak asing lagi ya mendengar kata media pembelajaran. Nah, di video kali ini kita akan bahas lebih dalam lagi tentang media pembelajaran. Oke, ini dia pembahasannya. Let's check it out. Oke, untuk pembahasan yang pertama kita mulai dari hakikat media pembelajaran. Nah, sebenarnya apa itu media pembelajaran? Media pembelajaran adalah perantara atau alat atau teknologi untuk menyampaikan pesan pembelajaran agar lebih mudah diterima, sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan maksimal. Nah, media pembelajaran ini memiliki peranan yang penting dalam proses pembelajaran, karena setidaknya ada dua fungsi media pembelajaran. Yang pertama yaitu fungsi bagi guru, dan yang kedua fungsi bagi siswa. Fungsi bagi guru yang pertama memberikan pedoman dan arah untuk mencapai tujuan. Yang kedua menjelaskan struktur dan urutan pengajaran secara baik. Yang ketiga memberikan kerangka sistematis mengajar dengan baik. Yang keempat memudahkan kendali pengajar terhadap materi pelajaran. Yang kelima membantu kecermatan dan ketelitian dalam penyajian materi pelajaran. Yang keenam membangkitkan rasa percaya diri seorang pengajar. Dan yang terakhir meningkatkan kualitas pelajaran. Selanjutnya fungsi bagi siswa. Yang pertama meningkatkan motivasi belajar, yang kedua memberikan dan meningkatkan variasi belajar, yang ketiga memudahkan belajar, yang keempat merangsang siswa untuk fokus dan analitis, yang kelima menciptakan kondisi belajar yang menyenangkan, yang keenam siswa dapat memahami pelajaran dengan sistematis melalui media pembelajaran. Nah, berdasarkan uraian tentang pentingnya media pembelajaran tadi, berarti sudah jelas ya bahwa media pembelajaran itu memiliki peranan penting bagi guru dan siswa ketika proses pembelajaran. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang macam-macam media pembelajaran. Yang pertama yaitu media visual, yaitu media yang menyajikan gagasan melalui kata-kata, kalimat, angka, dan simbol gambar. Contohnya yaitu foto pahlawan, ataupun foto keluarga dan foto yang lainnya. Yang kedua gambar, nah bisa berupa gambar hewan, gedung, dan yang terakhir diagram atau grafik. Yang kedua yaitu media audio, merupakan penyampaian pesan ke dalam lambang-lambang auditif baik verbal maupun nonverbal. Bisa berupa radio, tape, kemudian rekaman suara atau lagu-lagu. Nah, yang ketiga yaitu media proyeksi diam. Nah, dalam penyampaian pesannya harus diproyeksikan agar dapat terlihat oleh siswa. Contohnya proyektor. Nah, yang keempat yaitu media gabungan dari audio dan visual. Media ini menayangkan gambar diam atau bergerak beserta suara. Contohnya film, video yang menampilkan gambar beserta suara. Yang kelima yaitu komputer multimedia. Fungsinya yaitu membantu guru agar penyampaian materi lebih menarik lagi, dapat berupa gambar atau tulisan bergerak diiringi suara. Contohnya yaitu Photoshop, Adobe Flash Player, Corel Draw, and PageMaker, dan lain-lain. Yang keenam yaitu benda nyata, berfungsi untuk mengkonkretkan materi pembelajaran secara langsung. Nah, untuk media benda nyata ini dapat berupa benda-benda yang ada di sekitar siswa. Nah, pembahasan yang selanjutnya yaitu bagaimana cara memilih media pembelajaran terpadu. Yang pertama yaitu harus sesuai dengan tujuan, yang kedua sesuai dengan materi, yang ketiga sesuai dengan karakteristik belajar siswa, keempat sesuai dengan teori, dan yang kelima sesuai dengan kondisi lingkungan belajar siswa. Oke, pembahasan selanjutnya yaitu kita akan mengetahui bagaimana efektivitas penggunaan media dalam pembelajaran terpadu.
Baik, adapun 6 kriteria untuk mengukur efektivitas multimedia interaktif sebagai berikut. Yang pertama yaitu kemudahan navigasi. Sebuah media harus dirancang sesederhana mungkin sehingga siswa tidak kesulitan dalam memahami sebuah materi yang diajarkan lewat media pembelajaran. Yang kedua yaitu kandungan kognitif. Nah, sebuah media harus memuat materi yang sesuai dengan pengetahuan apa yang diajarkan dan diterima oleh siswa sehingga diharapkan dapat meningkatkan kognitif siswa. Yang ketiga yaitu penyajian pengetahuan dan informasi. Maksudnya, apakah media tersebut telah memenuhi kebutuhan siswa akan pengetahuan dan informasi atau belum? Yang keempat yaitu integrasi media. Nah, sebuah media pembelajaran harus mengintegrasikan atau memadukan beberapa aspek pada pembelajaran terpadu yang harus dipelajari siswa. Oke, yang kelima yaitu estetika. Sebuah media pembelajaran harus memiliki nilai keindahan yang dimaksudkan agar siswa dapat tertarik belajar menggunakan media tersebut. Kriteria yang terakhir yaitu fungsi secara keseluruhan. Media yang dikembangkan harus mengakomodir pembelajaran yang diinginkan oleh siswa, tetapi tetap dalam jalur tujuan pembelajaran, sehingga ketika siswa selesai belajar, dia akan merasa telah belajar sesuatu. Selanjutnya yaitu kriteria mengukur efektivitas media pembelajaran konvensional. Kriteria yang pertama yaitu biaya. Nah, di mana pembuatan media pembelajaran ini biayanya harus sebanding dengan hasil yang akan dicapai dengan penggunaan media tersebut. Kemudian hal yang harus diperhatikan yaitu ketersediaan fasilitas pendukung, dapat berupa listrik, bahan dasar pembuatan seperti kertas, dan lain-lain. Kemudian media pembelajaran juga harus cocok dengan lingkungan belajar siswa seperti ukuran kelas, suasana kelas, dan lain-lain. Selain itu, media pembelajaran juga harus ringkas, artinya media pembelajaran tersebut tidak menyulitkan siswa ataupun guru. Nah, selain itu, media pembelajaran pun harus fleksibel atau diharapkan mampu untuk dirubah dengan materi pembelajaran terpadu yang memiliki tema. Kemudian yang harus diperhatikan yaitu waktu dan tenaga penyiapan. Nah, media pembelajaran juga harus dibuat sesederhana mungkin dengan mempertimbangkan waktu dan tenaga yang akan digunakan. Kriteria yang kedelapan yaitu media pembelajaran diharapkan tidak merumitkan siswa maupun guru dalam penggunaannya. Yang terakhir yaitu kegunaan. Nah, semakin banyak tujuan pembelajaran yang bisa dibantu dengan sebuah media, maka diartikan semakin baiklah media itu. Apalagi dalam pembelajaran terpadu yang dimana pembelajaran bersifat tematik, sehingga banyak materi dan tujuan pembelajaran yang harus dicapai. Pembahasan yang terakhir yaitu modus penggunaan media dalam pembelajaran terpadu, yaitu pengalaman langsung, pengalaman gambar atau icon, dan pengalaman abstrak. Oke, itu dia pembahasan tentang penetapan media pembelajaran terpadu. Mohon maaf atas kekurangannya, semoga bermanfaat. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.